Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah gizi pada ibu hamil. Yang beranggotakan saya Nur Hasanah, ada Rida Zahra Rambe, Alida Sukma, Atika Dewi Makarani, Rizky Priyaniki, Sinti Afni Sinaga, Hafiza Rahma, Ausilia Motesitorus, dan Lingga Hana Sofia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Di sini kami menggunakan 3 jurnal yang membahas tentang suplementasi, fortifikasi, dan formula makanan. Langsung saja, boleh di-share screen. Baik, di sini kita membahas desain intervensi gizi berbasis pangan. Lanjut. Pembahasan pertama yaitu yang pertama, supplementary feeding yang akan dibacakan oleh Lingga Hana Sofia, Sinti Afni Sinaga, dan Atika Dewi Maharani. Dipersilakan. Pada referensi yang pertama terdapat identitas jurnal, yaitu judul jurnal Efektivitas Suplementasi Bubuk Daun Kelor atau Moringa oleifera terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil yang menderita anemia. Nama jurnal Efektivitas Suplementasi, penerbit Silvai Panomban, Rivalta Walalangi, dan Vera T. Edisi terbit 2013, Kota Terbit Manado, NISSN 36 Gizido volume 5 nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi. Pentingnya pengadaan suatu suplemen makanan dari bubuk dan daun kelor yang bisa dikonsumsi masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk mencegah anemia karena defisiensi besi, serta memastikan tentang potensi daun kelor untuk dijadikan suplemen dan bahan fortifikasi yang relatif murah, mudah, dan aman digunakan untuk mengatasi anemia defisiensi besi bagi masyarakat pedesaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa daun kelor memiliki kandungan gizi yang sangat penting untuk menjaga berbagai macam penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana seharusnya peserta dipilih? Peserta pada jurnal ini adalah ibu hamil trimester 2 dan 3 yang menderita anemia dan tidak menderita penyakit infeksi dan tidak sedang mengkonsumsi tablet zat besi. Yang ketiga, makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Jenis suplementasi yang digunakan pada jurnal ini adalah suplementasi bubuk daun kelor, karena pada daun kelor terdapat kandungan zat besi dan vitamin C yang tinggi sehingga walaupun bentuk zat besi pada daun kelor adalah zat besi non-hem, tetapi dapat diserap dengan baik karena adanya kandungan vitamin C. Selanjutnya, bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan? Pelaksanaan ukuran suplemen dengan cara memberikan kapsul yang berisi bubuk daun kelor dengan dosis 2x2 kapsul per hari. 1 per kapsul berisi 500 mg bubuk daun kelor selama 30 hari. Sesudah 30 hari, perlakuan dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin. Nomor 5, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program jadwal pelaksanaan? Waktu penelitian dilaksanakan selama 12 minggu atau mulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus 2021. Nomor 6, di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan? Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Wawonasa dan Puskesmas Tuminting. Pembuatan bahan dilaksanakan di Laboratorium Iptek jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado. Nomor 7, fasilitas apa yang dibutuhkan?
Berdasarkan jurnal yang dilihat, fasilitas yang dibutuhkan puskesmas yang layak untuk ibu hamil, obat-obatan sesuai dengan yang diderita pasien seperti perlakuan dengan cara memberikan kapsul yang berisi bubuk daun kelor dengan dosis 2x2 kapsul per hari, berisi 50 mg bubuk daun kelor selama 30 hari atau pemberian suplemen Fe. Selanjutnya, bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Pada jurnal ini, logistik program yang diatur dan dikendalikan seharusnya sudah tepat, di mana jurnal ini sudah menjelaskan bagaimana manfaat daun kelor dan kandungan nutrisi yang ada di daun kelor. Selain itu, program ini mengatur cara pengumpulan sampel ibu hamil yang menderita anemia dengan mengumpulkan datanya melalui cara menggunakan formulir isian data umum responden. Selain itu, sebelumnya pelaksanaan pemberian kapsul ini berisi bubuk daun kelor, responden harus melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin untuk menjadi perbandingan sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen kapsul berisi bubuk daun kelor. Yang ke-9 ada bagaimana biaya program dihitung. Pelaksanaan dilakukan dengan cara memberikan kapsul yang berisi bubuk daun kelor dengan dosis 2x2 kapsul per hari atau per kapsul berisi 500 mg. Bubuk daun kelor selama 30 hari dikonsumsi. Maka biaya program yang dihitung berkisaran sekitar 147.000 sampai 221.850 dalam pemberian suplemen per respondennya. Lanjut. Yang ke-10, bagaimana efektivitasnya diukur? Efektivitas pada jurnal ini menyatakan penyuluhan kepada masyarakat tentang potensi daun kelor sebagai sayuran yang mempunyai nilai gizi tinggi dan konsumsi daun kelor dapat dijadikan salah satu alternatif sumber zat besi untuk menanggulangi kasus kekurangan zat gizi antara lain anemia gizi besi. Hasil riset jurnal ini membuktikan bahwa daun kelor adalah salah satu sumber pangan nabati yang kaya akan kandungan gizi. Kandungan unsur gizi dalam daun kelor ini adalah 7 kali vitamin C dalam buah jeruk, 4 kali vitamin A dalam wortel, 4 kali kalsium dalam susu, 3 kali kalium dalam pisang, 3 kali zat besi dalam bayam, dan 2 kali protein yang terdapat dalam yogurt dan protein dalam sebutir telur. Lanjut. Pembahasan yang kedua tentang formulasi makanan. Yang membahas pada formulasi makanan ini ada saya Nur Hasana, Rizky Pridaniki, dan Auxilia Montesitoro. Adapun identitas jurnal, judul jurnal, pemberian minuman formula kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai terhadap status gizi ibu hamil kurang energi kronis atau KEK. Nama jurnal, Jurnal Gizi Klinik Indonesia, edisi terbit tahun 2017. Pengarang jurnal ada Nendi, Tita, dan Dewi. Kota terbit di Bandung. Lanjut. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan diformulasikan ditentukan dengan melakukan intervensi pada minuman formula selama 30 hari dengan pemberian minuman sebanyak 300 ml atau 1 gelas yang terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok perlakuan yang diberi formula kacang merah atau A, kacang tanah atau B, dan kacang kedelai atau C. Sedangkan kelompok kontrol atau D diberi minuman susu formula ibu hamil sesuai yang diberikan oleh puskesmas untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat pada formula makanan. Pertanyaan yang kedua, bahan baku apa yang direkomendasikan? Pada jurnal ini, bahan baku yang direkomendasikan ialah pemberian minuman formula kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai terhadap status gizi ibu hamil. Lanjut. Nomor 3, bagaimana bentuk makanan yang akan diformulasi akan dipilih?
Formulasi yang dikembangkan oleh penelitian ada 3, yaitu kacang merah, kacang keledai, dan kacang tanah. Dan sebagian kontrolnya adalah formula susu. Formula kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai rata-rata mengandung energi sebesar 300 kilokalori. Proteinnya 17 gram, zat besinya 13 mg, kalsiumnya 150 mg, magnesiumnya 30 mg, asam folatnya 200 mg, vitamin A-nya 300, vitamin B12-nya 0,2 mg, dan vitamin C-nya 10 mg dalam 300 mg. Nomor 4, bagaimana pemberian konsumsi akan diukur. Pada jurnal penelitian ini tidak menjelaskan bahwa penerimaan konsumsi terhadap produk formulasi makanan ini, karena jurnal ini berupa penelitian intervensi percobaan. Subjek hanya diberikan minuman formal setiap hari dan dipantau oleh enumerator. Kemudian dilihat keberhasilan minuman formal dari kenaikan status gizi saja. Baik, selanjutnya 5. Bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya? Nah, minuman ini didistribusikan setiap hari oleh peneliti dan dibantu oleh 8 orang enumerator. Nah, dari jurnal makanan atau minuman formula masih diproduksi sendiri oleh peneliti dan belum dikomersilkan serta dipromosikan. Minuman ini hendaknya diproduksi secara besar karena hasil yang baik pada akhir penelitian, kemudian didistribusikan, dipromosikan secara massal ke seluruh Indonesia dan menentukan harga yang sesuai. Lalu yang terakhir, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Nah, pada jurnal ini biaya tidak dirincikan, sedangkan efektivitas minuman formula diukur dari seberapa banyak bumil yang mengalami KEK yang perlahan mengalami peningkatan status gizi. Ditemukan bahwa minuman formula kacang tanah memberi dampak yang efektif dalam meningkatkan status gizi. Baik, pembahasan yang ketiga atau yang terakhir tentang fortifikasi yang akan dibacakan oleh Hafizah Rahma, Adinda Sukma, dan Rida Zara Rambi. Silakan. Judul jurnal untuk topik fortifikasi ini ialah Fortifikasi Cookies Daging Sapi dengan Bahan Makanan Sumber Gizi untuk Ibu Hamil Trimester 2. Jurnal ini ditulis oleh Arfianti pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh IPA Universitas Lampung dengan nama Jurnal Semirata Unila. Lanjut. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Nah, kebutuhan gizi ibu hamil ini diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan kalori individu, kemudian disesuaikan dengan penambahan kalori tiap trimester sesuai anjuran AKG. Ibu hamil yang mengalami anemia juga diidentifikasi melalui pengamatan ada atau tidaknya gejala-gejala keluhan yang berhubungan dengan penyakit anemia seperti letih, lesu, lemah, mual, sesak, dan lain-lain. Ibu hamil juga diidentifikasi berdasarkan kadar Hb-nya untuk menetapkan status anemia. Kemudian untuk pertanyaan kedua, berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Dalam jurnal ini, penambahan tepung komposit terhadap formula cookies daging sapi ditambahkan sebesar 40 gram. Kemudian dipilih satu formula cookies daging sapi dengan pertimbangan kandungan gizi mana yang paling tinggi dan rasa mana yang paling bisa diterima. Kemudian dilakukan analisis karakteristik, mutu fisik, kimia, dan mutu organoleptiknya. Uji organoleptik ini dilakukan untuk mendapatkan cookies daging sapi dengan daya terima yang tinggi untuk ibu hamil tersebut. Next. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga, faktor-faktor apa yang dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan? Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa cookies yang dihasilkan telah mempertimbangkan interaksi mikronutrien dengan adanya ligan. Ligan seperti histidin dalam matriks makanan dapat mengubah jalur penyerapan seng yang tidak dipengaruhi oleh keberadaan besi non-hem. Hasil analisa sifat fisik cookies daging sapi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah cookies yang berbentuk keping bulat dan memiliki aroma, rasa, warna
kenampakan sesuai dengan cookies standar. Melihat data analisa zat gizi, karakteristik fisik dan mikrobiologi dari cookies daging sapi, maka cookies ini layak dikonsumsi oleh ibu hamil karena komposisi zat gizinya masih masuk dalam kisaran spesifikasi persyaratan mutu standar nasional Indonesia atau SNI tahun 1998 dan angka kecukupan gizi ibu hamil kecuali kandungan Fe dan vitamin C. Baik, selanjutnya. Apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Untuk saat ini belum spesifik alternatif fortifikan yang dipertimbangkan, karena cookies daging sapi layak dikonsumsi ibu hamil karena dari hasil analisa protein, energi, vitamin A, vitamin B12, kalsium, fosfor, Zn, iodium, asam folat yang dilakukan terhadap cookies memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil trimester 2. Hanya kadar vitamin C dan Fe memiliki kadar yang lebih kecil dibandingkan dengan AKG. Kandungan ligin, sistin, metionin, dan histidin dalam cookies diharapkan dapat mengatasi interaksi-interaksi antar mikronutrien. Cookies daging sapi memenuhi persyaratan mikrobiologis cookies Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga aman dikonsumsi ibu hamil. Cookies daging sapi yang dihasilkan dalam penelitian ini berbentuk keping bulat, coki dan memiliki aroma, rasa, warna, kenampakan menyerupai cookies pada umumnya dan sesuai dengan SNI. Selanjutnya, bagaimana biaya dan aktivitas diukur? Rincian biaya proses intervensi fortifikasi dalam jurnal ini belum dicantumkan, tidak dicantumkan. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.